Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan salah satu materi dari ekonomi pembangunan yang berjudul Pertumbuhan Ekonomi, Distribusi Pendapatan, dan Kemiskinan. Sebelum kita masuk ke sesi materi, saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Roshida Rahmania, kemudian Farokonita, ada Dinda Putri Septiansyah, Waljihan Nur Fitriani, dan Dwi Amelia Sari. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Apa saja sih faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi? Seperti yang kita lihat pada gambar di samping, menjelaskan bahwa ada 3 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ialah akumulasi modal, kedua pertumbuhan populasi, dan yang ketiga adalah kemajuan teknologi. Selanjutnya ialah kurva Lorenz. Kurva Lorenz merupakan kurva yang digunakan untuk menganalisis distribusi pendapatan perorangan. Yang menemukan kurva Lorenz sendiri ialah Max Otto Lorenz. Max Otto merupakan seorang ahli statistika yang berasal dari Amerika Serikat. Teman-teman pasti bertanya-tanya, gimana sih cara membaca kurva Lorenz? Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat cara membaca kurva Lorenz. Bisa teman-teman lihat dari garis diagonal dengan garis kurva tersebut, di mana garis diagonal ialah garis yang terletak di atas warna hijau, sedangkan garis kurva Lorenz ialah garis yang melengkung. Pada kedua garis tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya jika semakin dekat kurva dengan garis diagonal, maka semakin kecil tingkat ketidakmerataan atau makin sempurna pembagian pendapatan di suatu negara. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendapatan di suatu negara dapat merata jika antara garis kurva dengan garis diagonalnya semakin dekat. Begitupun sebaliknya, jika garis kurva dengan garis diagonal semakin berjauhan, maka tingkat ketidakmerataan pendapatan di suatu negara akan semakin meningkat. Baik teman-teman, kita memasuki materi selanjutnya, yaitu ketimpangan pendapatan yang menyebabkan kemiskinan. Menurut Williamson, pada tahun 1995, pada umumnya ketidakmerataan distribusi pendapatan cenderung membesar pada saat terjadinya proses pembangunan yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, faktor migrasi. Migrasi penduduk usia produktif ke negara maju. Yang kedua, investasi lebih menguntungkan di negara maju. Yang ketiga, tidak ada keterkaitan antara regional market yang menyebabkan adanya rintangan dalam bekerja split effect, inovasi, dan multiplier pendapatan. Dan yang keempat, kebijakan pembangunan cenderung mengakibatkan terkonsentrasinya modal di daerah maju. Baik teman-teman, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Farokonita. Saya Farokonita akan melanjutkan pembahasan materi kelompok kami, ketidakmerataan distribusi pendapatan. Menurut Irma Delma dan Cynthia, ada 8 hal yang mempengaruhi ketidakmerataan distribusi pendapatan. Yang pertama, pertumbuhan penduduk yang tinggi, yang mengakibatkan menurunnya pendapatan per kapita. Yang kedua, inflasi, di mana pertambahan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang. Yang ketiga, ketidakmerataan pembangunan antar daerah. Yang keempat, investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal, sehingga persentase pendapatan modal dari kerja tambah besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga mengakibatkan pengangguran bertambah. Kelima, rendahnya mobilitas sosial. Yang keenam, pelaksanaan kebijakan industri. Yang ketujuh, memburuknya nilai tukar. Yang kedelapan, hancurnya industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain-lain. Kemiskinan. Ada 2 jenis kemiskinan. Yang pertama adalah kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut adalah suatu keadaan di mana tingkat pendapatan absolut satu orang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Sedangkan kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang terjadi apabila seseorang yang mempunyai pendapatan di atas garis kemiskinan namun relatif rendah dibandingkan dengan masyarakat sekitarnya. 5 karakteristik kemiskinan. Yang pertama, mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan pada umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri. Yang kedua, pada umumnya tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatannya sendiri. Yang ketiga, tingkat pendidikan yang pada umumnya rendah. Yang keempat,
banyak di antara mereka tidak mempunyai tanah. Yang kelima, banyak yang hidup di perkotaan masih berusia muda tetapi tidak memiliki keterampilan dan pendidikan. Apa sih hubungan dan keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi, pemerataan distribusi pendapatan, dan kemiskinan? Keterkaitan di antara mereka dalam pembangunan ekonomi disebabkan oleh suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan real per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang, yang disertai oleh perbaikan dalam sistem kelembagaan. Dalam pembangunan ekonomi, suatu negara dikatakan berhasil jika pertumbuhan ekonomi yang diiringi dengan berkurangnya ketimpangan pendapatan. Dengan berkurangnya ketimpangan pendapatan, kemiskinan di suatu negara pun akan berkurang. Contoh di atas merupakan tipologi keterkaitan tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesenjangan pendapatan di daerah Jawa Tengah. Dapat dihasilkan penjelasan bahwa ketika pertumbuhan ekonomi dan pemerataan distribusi pendapatan akan menyebabkan hubungan yang negatif dari keduanya. Selain itu, kemiskinan akan meningkat di suatu negara. Pertumbuhan ekonomi, pemerataan distribusi pendapatan, dan kemiskinan di Indonesia. Ini menjadi tantangan besar loh bagi Indonesia. Mengapa menjadi tantangan besar bagi Indonesia? Karena Indonesia harus mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dari setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia harus dapat dirasakan secara adil dan merata untuk masyarakat Indonesia, yang tercermin dalam strategis pembangunan di Indonesia, yaitu ada 3 loh. Yang pertama, Pro-Growth, yang kedua, Pro-Job, yang ketiga, Pro-Poor, atau sering disebut dengan Triple Strike Strategi. Ini merupakan grafik pertumbuhan ekonomi dan pendapatan domestik bruto per kapita pada tahun 2009 sampai 2013. Nah, kita lihat dari grafik tersebut, dari tahun 2009 sampai 2013, perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan dengan rata-rata 5,86%. Di tahun 2009, perekonomian nasional mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu 4,6%. Dari tahun sebelumnya, yaitu 2008, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6%. Perlambatan ini disebabkan oleh krisis global yang berdampak pada kontraksi ekspor dan impor karena menurunnya pertumbuhan dan volume perdagangan dunia. Hingga Indonesia melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011, yaitu menjadi 6,5%. Dan di tahun 2012, Indonesia mengalami perlambatan lagi sebesar 6,2%. Dan terus melambat sampai 5,8% di tahun 2013. Nah, ini ada grafik kontribusi rata-rata terhadap produk domestik bruto pada tahun 2010 sampai 2013. Pertumbuhan ekonomi dari tahun 2010 sampai 2013 masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang memberikan kontribusi sebesar 56,06% dalam setiap tahunnya terhadap PDB dengan rata-rata 5%. Pembentukan modal tetap bruto memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB, yaitu 31,8%. Nah, ini grafik merupakan pertumbuhan ekonomi dan koefisien Gini tahun 2005 sampai 2013. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi tidak diikuti dengan penurunan kesenjangan ekonomi. Dalam kurun waktu 2005 sampai 2017, rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5,85%. Namun, di tahun 2012 sampai 2013, pertumbuhan ekonomi menjadi lebih tinggi, yaitu 6,1%. Kesenjangannya ekonomi juga meningkat dengan nilai rasio Gini sebesar 0,41, merupakan grafik dari ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia pada tahun 2009 sampai 2013. Grafik ini menunjukkan adanya ketimpangan pembagian hasil pembangunan. Meningkat ketimpangan distribusi pendapatan di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi menunjukkan laju kecepatan pertumbuhan kelas menengah ke atas jauh lebih tinggi dibanding dengan laju peningkatan pendapatan kelas menengah ke bawah. Jadi, saya Waljihan Fitriani di sini akan menjelaskan tentang
ketimpangan Indonesia yang relatif rendah berdasarkan standar World Bank. Jadi, berdasarkan standar World Bank, ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia relatif rendah jika dibandingkan dengan negara berkembang lainnya. Nah, di samping merupakan gambar kurva Lorenz dan koefisien Gini tahun 2010 yang menggambarkan distribusi pendapatan antar negara berkembang. Di antaranya ada Indonesia, Thailand, India, dan Meksiko. Ketimpangan di Indonesia lebih rendah daripada ketimpangan Thailand dan Meksiko. Koefisien Gini Indonesia sebesar 0,35, koefisien Gini Thailand sebesar 0,39, koefisien Gini Meksiko sebesar 0,47, dan koefisien Gini India sebesar 0,33. Selain ketimpangan distribusi pendapatan, dalam pembangunan perekonomian nasional memperlihatkan ketimpangan antar provinsi yang tinggi. Berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB pada gambar di samping, pada kurun waktu 2009 sampai 2012, ketimpangan antar provinsi sebesar 0,78. Sedangkan pada tahun 2005 sampai 2007, ketimpangan antar provinsi berada pada nilai 0,63. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang terjadinya kesenjangan ekonomi yang tinggi di Indonesia yang ditunjukkan dengan meningkatnya kemiskinan Indonesia. Pada tahun 2013, tingkat kemiskinan di kisaran 9,5% sampai 10,5%, yang tidak sesuai dengan realisasinya yaitu 11,37%. Target tingkat kemiskinan juga tidak tercapai pada tahun 2012 seperti yang terlihat pada tabel berikut. Tabel yang berisi tentang target dan realisasi tingkat kemiskinan menurut Undang-Undang APBN. Walaupun menurunnya tingkat kemiskinan bertahap dari tahun 2006 sampai 2013, tapi pada tahun 2010 penurunan kemiskinan melambat. Dari tahun 2010 sampai 2013, penurunan kemiskinan hanya 1,96% atau menurun sekitar 1 juta penduduk miskin per tahun, dibandingkan dengan periode 2006 sampai 2009 yaitu sebesar 3,6%. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tingkat kemiskinan antar provinsi. Jadi, disparitas antar provinsi, tingkat kemiskinannya masih tinggi di Indonesia, di mana terdapat 16 provinsi yang tingkat kemiskinannya di atas rata-rata nasional, yaitu 11,25%. Pada kurva di samping terlihat bahwa kemiskinan Jakarta sebesar 3,92%, Papua sebesar 30,05%. Hal ini sejalan dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia atau IPM yang terus mengalami peningkatan. Tapi, disparitas yang cukup tinggi antar provinsi masih terjadi. Disparitas antar provinsi terlihat antara Provinsi Jakarta dan Papua. Nilai IPM tertinggi Jakarta sebesar 78,3, sementara Papua di posisi terindah dengan angka 65,86%. Adalah jumlah dan presentasi penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2005 sampai 2014. Dalam menanggulangi kemiskinan Indonesia, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi pemerintah, seperti pertumbuhan penduduk yang masih besar, kapasitas dan peluang untuk berusaha bagi masyarakat miskin masih rendah, seperti modal, lahan, keahlian, urbanisasi yang pesat, penimbunan kemiskinan perkotaan, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, sektor formal menghadapi tantangan isu ketenaga kerjaan, masih banyak daerah terisolir. Saya akan membahas tentang contoh-contoh kasus. Contoh kasus yang pertama yaitu contoh kasus kemiskinan. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan atau yang disingkat DJPK, Kementerian Keuangan mencatat potensi peningkatan jumlah angka kemiskinan di Pulau Jawa akibat corona sangat besar dibandingkan wilayah lainnya. Kedua, contoh kasus pertumbuhan ekonomi. Faisal Bahri memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 3 2020 akan minus 3%. Angka ini jauh lebih dalam dibandingkan proyeksi ditetapkan pemerintah di kisaran 0% sampai dengan minus 2%. Contoh yang ketiga, contoh kasus distribusi pendapatan.
Sejak reformasi, upaya pemerintah untuk meningkatkan struktur perekonomian Indonesia yang berkeadilan mengalami beberapa kendala. Pertumbuhan ekonomi yang kurang optimal dan berkualitas diduga disebabkan oleh distribusi pendapatan yang tidak merata. Kesimpulan dari materi ini adalah pertumbuhan ekonomi merupakan upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan absolut, tetapi di sebagian besar negara-negara berkembang, pertumbuhan ekonomi saja tampaknya tidak cukup. Di banyak negara, syarat utama bagi terciptanya penurunan kemiskinan yang tetap adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi memang tidak cukup untuk mengentaskan kemiskinan, tapi biasanya pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan. Walaupun begitu, pertumbuhan ekonomi yang bagus pun menjadi tidak akan berarti bagi masyarakat miskin jika tidak diiringi dengan penurunan yang tajam dalam pendistribusian atau pemerataannya. Itulah penjelasan dari kami tentang pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, dan kemiskinan. Apabila ada salah kata atau kurangnya, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.